Ini adalah perburuan mendesak untuk seorang tersangka pembunuh. Tidak jelas di negara bagian mana dia berada, nama apa yang dia gunakan, dan penyamaran apa yang mungkin dia kenakan. Sudah sebulan sejak seorang ayah dari Florida ditemukan tewas secara brutal di kuburan dangkal. 5 orang yang diduga terlibat dalam upaya menutupi kasus ini sekarang sudah berada di balik jeruji besi. Namun menurut polisi, wanita yang mereka yakini sebagai pelaku pembunuhan sebenarnya masih buron, menghindari penegak hukum dengan taktik manipulasi dan beberapa penyamaran yang diduga digunakan. Saya percaya berdasarkan ceritanya, dia sekali lagi memanipulasi atau memberikan cerita bahwa dia telah menjadi korban. Dan pada dasarnya, dia sedang melarikan diri dari insiden kekerasan dalam rumah tangga. Kami ditemani oleh seorang anggota kantor syarif yang menjadi pusat pencarian ini, memberikan setiap detail terbaru saat perburuan terus berlangsung lintas negara bagian. Kami sedang mengulas kasus ini yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Ada banyak hal yang harus kita bahas dalam cerita ini. Saya yakin Anda sudah melihat berita utamanya, dan ini adalah situasi yang tidak diinginkan siapapun, terutama di komunitas Anda, di mana ada seorang tersangka pembunuh yang masih berkeliaran dan tidak ada yang tahu di mana dia berada atau kemana saja dia selama berminggu-minggu. Sekarang korban dalam cerita ini adalah seorang ayah, dan sejujurnya kematiannya sangat mengerikan. Sekarang, jika ada kabar baik sampai saat ini, 5 orang yang diduga menjadi kaki tangan dalam kejahatan ini sekarang sudah berada di balik jeruji besi. Tapi tersangka pembunuhnya, kita masih belum tahu di mana dia berada. Dia mungkin ada di Florida, dia bisa saja di Georgia, mungkin Alabama, dan dia mungkin menggunakan penyamaran dan nama yang berbeda untuk menghindar. Sekarang, selama perburuan besar-besaran seperti ini, sulit untuk merasa 100% aman. Mengetahui bahwa seorang tersangka pembunuh bisa saja berada di lingkungan Anda. Kedengarannya dramatis, tapi itu benar. Apakah dia sedang bersembunyi? Apakah dia memakai penyamaran? Apakah dia meminta tumpangan di pinggir jalan? Tidak ada yang tahu. Sekarang, cerita ini berasal dari Walton County, Florida, dan seorang anggota kantor sheriff di sana akan hadir sebentar lagi untuk membicarakan perkembangan terbaru dalam kasus ini. Tapi sebelum saya mempersilakan beliau masuk, saya ingin melengkapi bagian-bagian yang belum jelas dan menjelaskan bagaimana kita sampai di sini. Anda mungkin sudah melihat cerita ini di berita utama. Ini telah menjadi berita nasional dalam sekitar seminggu terakhir. Tapi saya ingin membahas semua detail yang kita miliki. Kita memiliki catatan pengadilan dalam kasus ini. Kita punya banyak detail berbeda yang mungkin belum pernah Anda dengar sampai saat ini. Dan saya ingin menjelaskannya untuk Anda. Jadi, untuk memulai cerita ini, kita akan kembali ke tanggal 24 Mei tahun ini. Dan saat itulah Departemen Kepolisian Niceville di Florida menerima laporan orang hilang untuk Jason Colhart yang berusia 43 tahun. Nah, pada saat itu, dia terakhir kali terlihat meninggalkan College Condominiums di East College Boulevard yang terletak di Niceville, Florida. Lalu jika kita maju 1 bulan kemudian, tanggal 25 Juni, petugas mewawancarai seorang saksi yang sudah berada dalam tahanan di penjara Kabupaten Okaloosa di Florida sebagai imbalan atas kesepakatan pengakuan bersalah. Dan saksi ini, yang tidak disebutkan namanya dalam afidavit dari kantor syarif Kabupaten Walton, mengidentifikasi dirinya sebagai pacar dari Isabel Rose Johnson yang berusia 38 tahun. Dan nama itu berada di pusat pengejaran buronan ini. Sekarang, saksi ini diduga mengatakan kepada polisi, saya akan membacakan untuk Anda di sini, kutipan, saat berada di Georgia pada atau sekitar tanggal 2 Juni 2026, Isabel Rose Johnson menerima telepon dari teman sekamarnya, Bobby Wagstaff, yang berada di Freeport, Florida. Wagstaff menelpon untuk memberitahu Isabel Rose Johnson bahwa anjing itu telah menggali jasad, yang kemudian kami ketahui adalah jasad Jason Colhart, dan dia perlu kembali untuk membersihkannya. Isabel Rose Johnson meminta temannya Brian untuk menjemputnya dan mengantarnya kembali ke rumahnya yang terletak di dekat Sunset Lane di Freeport, Florida. Brian mengantarnya pulang dan kembali ke Georgia dengan truk pickup F-150 putih miliknya. Jadi berdasarkan laporan dalam affidavit ini, diasumsikan bahwa Jason Colhart dibunuh di antara waktu terakhir dia terlihat pada 24 Mei dan kemudian pada 2 Juni. Ketika teman sekamar Johnson menelpon mengenai kondisi tubuh Colhart, sekarang berikut adalah apa yang dinyatakan dalam affidavit ketika Johnson kembali ke kediaman pacarnya di Georgia. Kutipan, ketika Isabel Rose Johnson kembali menemui pacarnya yang tetap berada di Georgia, dia membawa keranjang cucian berisi pakaian yang sangat bau. Pacarnya melihat ada sepasang celana jeans biru dan sepasang celana dalam nilon hitam. Pacarnya mengatakan bahwa Isabel Rose Johnson memberitahunya bahwa dia membunuh korban dengan memasang ikat kabel di lehernya. Dia kemudian menguburnya di halaman dan mungkin menutupi area itu dengan sebuah mobil sedan Cadillac hitam. Isabel Rose Johnson memberitahu pacarnya saat dia kembali bahwa dia menutupi mayat itu dengan semen agar anjing tidak menggali lagi. Pacarnya mengatakan kuburan itu mungkin berada di dekat tangki septik. Seperti yang dikatakan Isabel Rose Johnson kepadanya, dia memperbaiki tangki septik itu. Maksud saya, itu benar-benar mengerikan. Hanya dengan mendengarkan bagaimana Johnson diduga menggambarkan pembunuhan Colhart, itu sudah brutal dengan sendirinya.
Anda membayangkan semen pemakaman di atasnya, katanya. Sekarang tampak jelas bahwa dia diduga melakukan segala cara untuk mencoba merahasiakan semua ini. Dan itu membawa kita ke serangkaian pertanyaan penting lainnya dalam cerita ini. Di mana sebenarnya pembunuhan ini terjadi? Dan apa dugaan motif Johnson membunuh seorang ayah berusia 43 tahun? Jadi inilah yang dikatakan pacarnya kepada polisi dalam affidavit. Kutipan, pacarnya melanjutkan dan memberitahu detektif bahwa Isabel Rose Johnson membunuh korban di bagian trailer dari tempat tinggal tersebut. Karena tempat tinggal itu sebagian berupa trailer dan sebagian lagi bangunan permanen. Isabel Rose Johnson memberitahu pacarnya bahwa dia membunuh korban karena korban memaksanya melakukan tindakan kriminal untuknya dan bahwa korban bersikap abusif karena dia menginginkan lebih dari hubungan itu daripada yang ingin dia berikan. Affidavit yang sama juga memuat pernyataan saksi dari seorang pria bernama James W. Till yang diduga sebagai teman serumah Johnson lainnya yang diwawancarai pada hari yang sama, 25 Juni. Dan pada awalnya, dia ragu-ragu untuk berbicara dengan penegak hukum karena takut akan pembalasan. Tapi perhatikan kalimat ini dalam affidavit. Menurut dokumen tersebut, dia memberitahu polisi bahwa dia didiagnosis menderita kanker terminal dan berkata, kutip, "Persetan, aku akan segera mati juga." Wow. Sekarang, dalam wawancara itu, Till diduga mengatakan bahwa Johnson memberitahunya tentang pembunuhan seorang pria bernama Jersey dan bahwa dia membunuhnya dengan melilitkan ikat kabel di lehernya. Dia juga membagikan detailnya. Johnson diduga memberitahunya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kutipan, Till memberitahu penyidik Gunn bahwa dia mengetahui Isabel menyingkirkan seorang anak laki-laki karena dia, kutip, membuatnya kesal dan mengganggunya. Till lebih lanjut menyatakan kepada penyidik Gunn bahwa anak laki-laki itu juga mengancam akan mengganggu hak asuh Isabel atas anak-anaknya. Till menyatakan kepada penyidik Gunn bahwa dia tidak percaya Bobby Wagstaff mengetahui alasan mengapa dia menggali lubang itu. Tetapi Bobby membantu Isabel menggali lubang itu. Sekarang kita perlu menambahkan sesuatu di sini. Anda sudah beberapa kali mendengar nama Bobby. Jadi teman sekamar Johnson yang lain namanya Bobby Wagstaff. Dia didakwa karena membantu pelaku setelah kejahatan terjadi. Itu adalah felony tingkat 2 karena diduga membantu Johnson menggali lubang tempat tubuh Coulthard diduga disembunyikan. Dan kita akan membahas lebih lanjut tentang para terduga kaki tangan dalam kasus ini. Dan saat ini ada beberapa orang. Dan kami diberitahu oleh penegak hukum bahwa bisa saja ada lebih banyak lagi. Tapi saat ini, para detektif sudah memiliki beberapa detail yang cukup mengejutkan untuk ditindaklanjuti. Dan pada hari yang sama, 25 Juni, mereka menuju ke kediaman di Sunset Lane di Freeport yang ditempati bersama oleh Johnson, Wagstaff, dan Till untuk mencoba menemukan bukti sisa-sisa manusia. Sekarang, menurut polisi, ini yang mereka temukan di properti tersebut. Kutipan, selama pencarian di rumah dan lahan, sebuah jasad ditemukan di dalam sebuah kuburan. Kuburan itu ditutupi dengan beton yang tampaknya sebagian masih baru dan di atasnya terparkir sebuah Cadillac hitam. Lokasi kuburan itu berada tepat di samping gudang penyimpanan. Saat membongkar beton tersebut, ditemukan rumput hidup di bawah beton itu. Pada tubuh korban terdapat ikatan zip tie putih besar di lehernya. Di dalam rumah, ditemukan zip tie yang tampak serupa bersama dengan sepasang celana jeans biru yang tampaknya terdapat noda darah, kartu kredit atas nama Jason Coulthard, dan sekitar 6,2 gram zat yang setelah diuji di lapangan positif mengandung metamfetamin. Menurut affidavit, teman sekamar Johnson, Bobby Wagstaff, sedang berada di rumah saat itu. Surat perintah penggeledahan pun dijalankan dan dia mengakui kepada polisi bahwa dia mengenal baik Johnson maupun korban Jason Coulthard. Dan dia juga setuju bahwa Johnson kembali ke rumah dari Georgia sekitar tanggal 2 Juni. Tetapi mengklaim bahwa itu bukan untuk membantu mengubur kembali jenazah Coulthard, melainkan untuk membantu memperbaiki kebocoran atap. Sekarang ingat, penegak hukum mengatakan mereka memiliki pesan teks antara keduanya. Ingatlah itu saat Anda mendengar cerita ini. Wagstaff juga diduga mengakui kepada polisi. Johnson memang menggali lubang di halaman belakang, tetapi mengklaim itu untuk memperdalam lubang bakar yang berjarak beberapa kaki dari makam. Dan dia juga tidak diduga membantu menggali apapun, meskipun Wagstaff memang mengaku kepada penegak hukum bahwa dia menggunakan sabu di dalam rumah tersebut. Jadi, seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, Bobby Wagstaff ditangkap sebagai tersangka kaki tangan dalam kasus ini, khususnya dengan dakwaan membantu tindak pidana berat serta kepemilikan zat terlarang. Dia dijadwalkan kembali ke pengadilan untuk sidang pernyataan sikap pada 18 Agustus. Tapi saya ingin Anda ingat, ada 4 kaki tangan lain yang terlibat dalam cerita ini, lebih tepatnya 2 pasangan yang berbeda. Jadi menurut affidavit terpisah dari kantor Sheriff Walton County, ada surat perintah penangkapan untuk Isabel Johnson yang ditandatangani pada hari berikutnya, 26 Juni.
Jadi kamu bisa lihat bahwa ini sudah berlangsung selama berminggu-minggu hingga saat itu. Jadi polisi mencari tahu dengan siapa saja dia mungkin telah berhubungan dalam rentang waktu yang terkait dengan kasus ini. Mereka mengetahui bahwa Martin dan Sandra Leverton memberikan tumpangan kepada Johnson pada hari yang sama, 26 Juni. Ke rumah mereka di Fort Walton Beach, Florida. Polisi pergi ke rumah pasangan tersebut. Mereka melakukan penggeledahan berdasarkan surat perintah, tetapi Johnson tidak ditemukan dimanapun. Lalu kita maju ke tanggal 1 Juli dan mereka mengunjungi sebuah rumah di Santa Rosa Beach, Florida. Semua ini masih di area yang sama di wilayah barat laut Florida setelah mereka menerima informasi tentang keberadaan Johnson. Rumah itu dimiliki oleh seorang pria bernama Michael White dan seorang wanita bernama Kathleen Morris. Para penghuni rumah itu mengakui kepada polisi bahwa Johnson pernah berada di sana bersama Martin Leverton. Dan saat itulah polisi mulai menghubungkan titik-titik di sini, meminta Martin dan Sandra Leverton untuk datang ke kantor polisi untuk wawancara. Menurut affidavit, Martin Leverton mengakui telah beberapa kali memberikan tumpangan kepada Johnson sebelum dan sesudah polisi mengunjungi rumah mereka, termasuk pada tanggal 7 Juni dan 8 Juni, ketika Johnson ditangkap dan dibebaskan di Georgia, dan itu atas tuduhan yang tidak terkait pada tanggal 25 Juni. Ketika pasangan itu membawa Johnson ke rumah mereka pada tanggal 26 Juni, ketika mereka mengunjungi rumah Michael White dan Kathleen Morris untuk meminjam uang. Dan pada hari yang sama, ke Legacy on the Bay Apartments di Destin, Florida. Menurut affidavit, Martin Leverton mengetahui tentang dugaan pembunuhan Jason Coulthard oleh Johnson melalui istrinya, dan kemudian dia mengambil langkah untuk menghubungi temannya guna mengatur tempat aman bagi Johnson untuk tinggal di luar Florida. Namun menurut polisi, ketika mereka mencoba meninggalkan kompleks apartemen, mereka melihat mobil patroli polisi berpenanda resmi dan Johnson kemudian menyembunyikan 2 ranselnya di semak-semak dan melarikan diri menyeberangi jalan raya. Martin Leverton kemudian mengakui bahwa dia mengembalikan ransel Johnson kepadanya setelah mengetahui dia akhirnya berada di kediaman Michael White dan Kathleen Morris bersama dengan mengantarnya ke sebuah lokasi dekat jalan kabupaten yang kemudian diketahui sebagai properti milik Michael White. Jadi sekarang, dalam wawancara Sandra Leverton dengan polisi, dia mengakui bahwa dia menjamin Johnson keluar dari penjara di Georgia sekitar waktu ketika mereka diduga menjemputnya di rumah bibinya atas permintaannya. Ini lagi-lagi terjadi sekitar tanggal 7 atau 8 Juni. Sandra mengatakan mereka mengembalikan Johnson ke kediamannya di Sunset Lane, Freeport, tempat jenazah Coulthard ditemukan. Jadi sekarang kita maju ke tanggal 25 Juni dan Sandra dilaporkan membenarkan bahwa dia menjemput Johnson di kediamannya dan membawanya ke rumah pasangan itu dengan rencana untuk tinggal di lokasi lain beberapa hari kemudian. Kompleks apartemen yang disebutkan oleh Martin. Dan pada saat ini, Sandra diduga sudah mengetahui tentang pembunuhan Coulthard yang dilakukan oleh Johnson. Sandra mengakui kepada polisi bahwa ketika mereka mengunjungi tempat tinggal tersebut dan menanyakan di mana Johnson berada, dia berbohong dan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Setelah polisi pergi, Sandra mengatakan bahwa dia pergi ke kompleks apartemen tempat Johnson menginap untuk memberitahunya bahwa polisi sedang mencarinya. Setelah itu, Sandra mengatakan bahwa dia, suaminya, dan Johnson terus merencanakan pelariannya. Sandra mengatakan mereka bahkan memberikan Johnson sebuah ponsel untuk digunakan agar tetap berkomunikasi dengan mereka. Akhirnya, Johnson diduga berhasil sampai ke rumah Michael White dan Kathleen Morris pada tanggal 27 Juni dengan naik Uber dari sebuah toko tato. Dan dari sana, Sandra mengklaim dia dibawa ke properti lain yang kemungkinan dimiliki oleh Michael White. Sekarang detail menarik lainnya yang muncul dari affidavit adalah pesan-pesan dari ponsel Sandra yang berhasil ditemukan oleh polisi. Kutipannya, ada pesan dari Mei 2026, di mana Harley, salah satu jurukan Isabel Johnson, mengirimkan tangkapan layar pesan antara dia dan Jersey, yang merupakan nama panggilan korban dalam kasus ini, Jason Coulthard, kepada Sandra. Sekarang, karena isi pesan tersebut, Sandra memberitahu Johnson bahwa dia akan melihat monster itu dan menyebutkan menggunakan barang seperti yang digunakan dalam pembunuhan itu. Sandra mengatakan bahwa ini hanya lelucon dan Johnson akan memberitahunya bahwa dia akan berhenti sebelum keterlaluan. Jadi ini memang menimbulkan pertanyaan, seberapa banyak sebenarnya Sandra Leverton tahu sebelum pembunuhan ini diduga terjadi. Sekarang terlepas dari itu, polisi mengatakan mereka memiliki cukup alasan yang masuk akal untuk menangkap baik Sandra maupun Martin Leverton atas dakwaan membantu pelaku setelah kejahatan terjadi, sebuah tindak pidana tingkat 2. Baik Sandra maupun Martin dijadwalkan kembali ke pengadilan pada tanggal 18 Agustus untuk sidang untuk menyatakan pengakuan bersalah atau tidak bersalah. Sekarang, untuk 2 yang terakhir, setidaknya pada titik ini saat kami merekamnya, kaki tangan yang diduga yang kami ketahui ada Michael White dan Kathleen Morris.
Dan seperti yang sudah disebutkan, mereka juga berperan menurut polisi dalam upaya Johnson menghindari penegak hukum. Berdasarkan afidavit terpisah, polisi mendatangi kediaman pasangan itu pada 30 Juni setelah mengetahui Johnson naik Uber ke sana dari sebuah toko tato. Michael White diduga mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak mengenal Johnson dan dia juga tidak pernah berada di kediaman tersebut. Kathleen Morris juga mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak mengenal Johnson. Tetapi ketika petugas mencoba menunjukkan foto Johnson kepada Morris, dia menolak untuk melihatnya dan pergi. Sekarang terlepas dari itu, polisi mengatakan mereka telah menggeledah rumah tersebut dan tidak dapat menemukan Johnson pada tanggal 1 Juli. Polisi kembali ke kediaman tersebut untuk wawancara kedua dan baik White maupun Morris diduga mulai berkata lebih jujur. Mereka diduga mengakui kepada penegak hukum bahwa Johnson telah datang ke kediaman mereka bersama Martin Leverton pada tanggal 25 Juni. Serta Johnson juga berada di kediaman tersebut pada tanggal 26 Juni dan 27 Juni. Morris mengatakan kepada polisi bahwa, kutip, sejumlah panggilan telepon dilakukan dan dia diberitahu oleh White untuk mengusir Johnson dari properti tersebut. Jadi dia diduga mengantar Johnson ke sebuah properti milik White yang berjarak sekitar 11 mil di dekat North County Highway 395 dan memberinya kunci. Sekarang, menurut Morris, properti itu memiliki air, pendingin udara, dan kulkas yang penuh, semua yang dia butuhkan untuk berlindung, benar? Nah, Morris mengatakan kepada polisi bahwa dia kembali keesokan harinya, 29 Juni, untuk memeriksa keadaannya dan memberitahunya bahwa dia harus meninggalkan properti itu. Johnson diduga mengatakan kepada Morris bahwa dia sedang mengurusnya. Jadi, keesokan harinya, 30 Juni. Morris kembali ke properti ini dan Johnson tampaknya sudah pergi bersama dengan dua ranselnya. Dalam kasus Morris dan White, bukti digital juga muncul dalam wawancara mereka dengan polisi. Sekarang inilah yang mereka temukan saat memeriksa ponsel Morris yang berisi percakapan pesan teks antara kedua pasangan itu. Jadi, mari kita mulai dengan tanggal 27 Juni. Jadi, ada Kathleen Morris dan ini ditujukan kepada Martin Leverton. Kutipan, kenapa Harley, itu salah satu nama samaran Johnson, di sofa kita? 27 Juni dari Kathleen Morris kepada Martin Leverton. Yang lebih penting, kapan kamu akan datang menjemputnya? Dia melanjutkan dengan berkata, kutipan, apa-apaan yang terjadi, Michael? Kenapa Marty meninggalkan teman perempuannya yang masih muda di sini? Dan kapan dia akan kembali untuk menjemputnya? Lalu Martin Leverton kepada Kathleen Morris, kutipan, aku sedang menuju ke sana sekarang. Lalu dari Kathleen Morris kepada Martin Leverton, kita sudah bicara. Apapun yang bisa kulakukan untuk membantu, akan aku lakukan. Jangan lupa ranselnya ya. Dan kita sudah membicarakan tentang ransel-ransel itu, dan bahwa ransel-ransel itu mungkin bisa menjadi barang bukti yang penting. Sekarang, ini masih pada tanggal 27 Juni dari Martin Leverton kepada Kathleen Morris. Kutipan, maaf saya akan segera jelaskan. Kah, kita bisa bicara atau mengobrol segera? Ya, urusan sudah ditangani. Lalu Kathleen Morris kepada Martin Leverton lagi, ini pada pukul 11.42 pagi. Bawakan aku sesuatu, tolong. Yang kemudian diketahui polisi yang mereka duga adalah sabu. Sekarang kita berada di pukul 17.34. Kamu brengsek karena nggak ninggalin apa-apa. Lol, harus tanya soal teman Stadium 4. Jadi ini berlanjut pada 27 Juni. Martin Leverton kepada Kathleen Morris, kutipan, temanku di Georgia nggak bisa bantu kita kali ini. Yang diketahui polisi adalah saudara laki-laki Martin. Lalu Kathleen Morris ke Martin Leverton lagi. Oke, sebentar. 27 Juni. Martin Leverton ke Kathleen Morris. Oke. Aku harus menjemput Marty. Lalu Kathleen Morris ke Martin Leverton lagi. Sudahkah kamu bicara dengan Harley? 28 Juni dari Martin Leverton ke Kathleen Morris? Tidak. Hari berikutnya, 29 Juni, Kathleen berkata, bisakah kamu menelponku, tolong? Lalu keesokan harinya, Michael White kepada Kathleen Morris. Telepon aku sebelum kamu pulang. Aku ada beberapa hal penting yang ingin aku bicarakan untuk memberitahumu apa yang aku katakan kepada polisi yang datang ke rumah. Dan kamu bisa lihat hanya dari dugaan upaya menutup-nutupi ini, betapa memberatkannya pesan-pesan teks ini bagi para terduga kaki tangan tersebut. Kathleen Morris kepada Michael White, apa yang aku katakan kepada polisi itu adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Aku tidak punya teman. Dan aku tidak punya keluarga. Dan itu lebih dari sekedar menyedihkan. Itu menyedihkan sekali. Kamu bilang ke mereka kalau aku tidak melakukan apa-apa, itu makin memperkuatnya. LOL. Sudah saatnya ini berakhir. Menurutmu begitu kan? Jadi berdasarkan dugaan keterlibatan Michael White dan Kathleen Morris, keduanya didakwa dengan tuduhan membantu pelaku setelah kejahatan yang tergolong kejahatan tingkat 2 dan mereka dijadwalkan hadir di pengadilan untuk sidang untuk menyatakan sikap atas dakwaan pada 18 Agustus. Jadi sekarang, menurut catatan polisi, terakhir kali Isabel Johnson terlihat, setidaknya dari orang-orang yang diduga membantunya, adalah pada 29 Juni ketika dia meninggalkan properti Michael White. Tapi dari detail yang sudah kita ketahui, ada beberapa tempat tinggal yang terkait dengannya di Florida dan juga setidaknya satu di Georgia
tempat pacarnya yang diduga tinggal. Kantor Sheriff Walton County mengatakan dia juga memiliki hubungan dengan beberapa daerah di Alabama, bagian selatan, dan utara Alabama. Dan ada alasan kuat mengapa dia dikabarkan tidak terdeteksi, termasuk fakta bahwa dia diduga menggunakan beberapa nama berbeda, termasuk Harley, seperti yang Anda lihat di pesan teks. Nama lain termasuk Jessica Elaine Bowman, Jessica Elaine Trush, Jessica Elaine Tress, Jessica Dowdy, dan mungkin Dennis. Kantor Sheriff Walton County juga mengatakan bahwa dia dikenal sebagai, kutip, manipulator ulung dengan sering berpindah-pindah dan sering membuat orang lain membantunya dengan memanfaatkan rasa simpati mereka. Kantor Sheriff mengatakan bahwa Johnson mungkin akan menceritakan kisah-kisah tentang mengalami situasi sulit seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kesulitan pribadi untuk meyakinkan orang agar memberinya tumpangan, uang, atau bantuan lain. Kantor Sheriff mengatakan bahwa Johnson juga dikenal sering menggunakan berbagai penyamaran seperti topi dan kacamata, dengan polisi meyakini bahwa dia bahkan bisa saja memotong atau mewarnai rambutnya untuk mengubah penampilannya. Namun ada beberapa ciri khas yang telah dikenali oleh penegak hukum. Dia digambarkan memiliki tinggi 5 kaki 3 inci, berat 120 pon, dan dia diyakini memiliki, dan ini penting, tato bunga mawar di tangan kirinya. Dimulai dari bawah ibu jari dan memanjang ke arah jari telunjuknya. Dia juga tampaknya memiliki tato di pergelangan kaki kanannya dengan desain yang tidak diketahui, serta tato kalajengking besar yang memanjang dari bokong kiri hingga paha kirinya. Kantor Sheriff Walton County juga merilis rekaman video terakhir Johnson yang diketahui di sebuah tempat usaha di Destin, Florida, hanya beberapa hari setelah penemuan jenazah Jason Colhart pada akhir Juni, meskipun mereka percaya bahwa penampilannya mungkin sudah berubah sejak saat itu. Selain itu, mari kita bicara tentang hadiah, karena saat ini ada total hadiah hingga $16.000 yang tersedia. Untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Johnson, Emerald Coast Crime Stoppers dan program bantuan penangkapan kriminal Asosiasi Sheriff Florida menawarkan $11.000. Dan kemudian ada pihak Amerika. Satuan Tugas Marshals menawarkan tambahan $5.000 sesuai pedoman hadiah mereka sendiri, sehingga totalnya menjadi $16.000. Kantor Sheriff Walton County mengatakan bahwa siapapun yang memiliki informasi tentang Isabel Rose Johnson dan keberadaannya, hubungi mereka di 8508 928 111 atau Anda bisa tetap anonim dengan menghubungi Emerald Coast Crime Stoppers di 850863 tips. Kirimkan informasi di emeraldcoastcrimestoppers.com atau gunakan aplikasi seluler P3 Tips. Dan kami akan berbicara di sini dengan anggota penegak hukum sebentar lagi, tapi saya bisa katakan mereka menyarankan jika Anda bertemu dengan Isabel Rose Johnson, hubungi 911. Bergabunglah bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang perburuan ini, Wakil Kepala dari Kantor Sheriff Walton County di Florida, Dustin Cousin. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk bersama kami di Law and Crime. Saat kami merekam ini pada hari Jumat, apa perkembangan terbaru dari pencarian ini? Pencarian terus diperluas. Sekali lagi, kami telah memperluas itu. Pencarian itu ke seluruh Georgia, Alabama, dan tentu saja di Florida sendiri. Kami memang mengunggah video yang sedikit diperbarui. Ada beberapa foto dan video dengan informasi tato terbaru untuk Isabel Johnson untuk memastikan bahwa komunitas dan masyarakat secara keseluruhan, siapapun yang mungkin pernah melihatnya, memiliki lebih banyak detail untuk mengidentifikasinya dan membantu membawanya kembali ke Walton County. Dan seperti yang Anda tahu, orang-orang telah mengikuti perkembangan cerita ini selama beberapa minggu terakhir. Saya tahu Anda dan departemen Anda pernah menyebutnya sebagai manipulator ulung kami. Kami melihat penyamarannya. Kami mendengar tentang warna kuning itu dia punya. Tapi dalam hal, saya hanya memikirkan orang-orang yang diduga membantunya melarikan diri setelah dia diduga melakukan pembunuhan yang sangat-sangat mengerikan ini. Bagaimana? Menurut Anda, bagaimana Anda menggambarkan kemampuannya memanipulasi orang? Jadi menurut saya, sebagian dari manipulasi itu terjadi karena lingkungan pergaulan yang dia masuki. Kamu tahu, ada penggunaan narkoba di dalamnya, ada juga aktivitas kriminal lainnya yang terlibat. Dan ada banyak lingkaran pergaulan. Jadi sebagian dari manipulasi itu melibatkan banyak orang yang bisa dia dekati, atau yang bisa memberikan semacam dukungan untuknya. Dan kemudian, apa yang kami lihat sejak awal penyelidikan, maksud saya pada akhir bulan Juni, di mana dia berhasil membujuk seorang pegawai di tempat tato untuk memesan Uber untuknya, bahkan membayarkannya. Dan itu adalah cerita yang dibuat-buat bahwa dia saat itu juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sekali lagi, bukan berarti dia tidak pernah mengalaminya, tapi pada saat itu jelas tidak. Sekali lagi, kami benar-benar terus membuntuti selama video itu. Bisa dibilang seperti itu. Dan mulai dari sini, kami tahu bahwa ada beberapa informasi lain dari beberapa wawancara dan saksi, di mana ada sedikit kebohongan yang dia gunakan untuk terus melakukan apa yang dia lakukan.
Karena saya pikir, jika dia sudah berhasil masuk ke Georgia atau Alabama saat ini, dimanapun dia berada, maksud saya, apa saran Anda untuk seseorang di mana, Anda tahu, seperti pada contoh di tempat tato, ini adalah sebuah cerita di mana, sekali lagi, saya tidak tahu apakah dia pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tapi tentu saja itu adalah cerita yang sangat mengundang simpati untuk diceritakan kepada seseorang. Bukan hanya itu, dan kita akan membicarakan tentang deskripsi dan kemungkinan penyamaran sebentar lagi, tapi dari cara dia bertindak saja, apa saran Anda kepada orang-orang di daerah tersebut, di mana Anda mungkin percaya, karena pencarian ini sudah meluas, apa yang seharusnya menjadi tanda bahaya saat berkomunikasi dengan seseorang yang mungkin mirip dengannya. Nah, yang paling penting bagi kami adalah agar masyarakat tahu. Jadi kami memberikan informasi ini kepada komunitas dan masyarakat luas, terutama agar mereka punya gambaran bahwa seseorang bisa saja meminta Anda melakukan hal ini. Kami selalu sangat menghargai bantuan dari masyarakat, terutama membantu orang yang membutuhkan dan memberikan sumbangan amal, hal-hal seperti itu. Tapi kami juga ingin Anda waspada. Ini digunakan sebagai cara olehnya untuk menghindari penegak hukum dan bercerita bahwa, sekali lagi, dia menjadi korban, atau dia hanya butuh tumpangan, atau bolehkah saya meminjam ponsel Anda? Hal-hal kecil seperti itu. Sekali lagi, tidak berbahaya jika dilihat sekilas. Tapi bagi kami, saat kami mencoba membawa seseorang kembali ke hadapan hukum yang memiliki surat perintah aktif untuk pembunuhan, itu terus memberinya kemampuan untuk menghindari penegak hukum dan berpotensi membuat mereka berakhir di penjara Walton County. Kami secara aktif sedang mengejar, saya kira, individu-individu lain yang telah membantunya dan memberikan bantuan atau dukungan kepadanya. Jadi, itu adalah bagian dari seluruh penyelidikan kami. Kami tahu bahwa dia bukan satu-satunya pelaku dalam tindakan itu. Tapi sekarang fokus utama kami beralih ke situ. Siapapun yang telah membantunya atau bersedia membantunya, kami akan memastikan melakukan segala yang kami bisa untuk meminta pertanggungjawaban mereka juga. Karena diduga saat ini 5 orang membantunya melarikan diri. Apakah Anda memperkirakan akan ada penangkapan lagi dalam kasus ini? Tentu saja. Saya akan mengatakan ini sebagai catatan tambahan. Kami memiliki 5 orang yang telah didakwa dengan, Anda tahu, menghalangi proses hukum atau menjadi kaki tangan. Tapi selain itu, selama upaya kami untuk menemukan dia, kami telah menangkap 15-20 orang lagi. Tidak secara langsung terkait, tapi sebagai langkah yang ditargetkan untuk memastikan bahwa orang-orang tahu jika Anda akan melakukan itu, Anda harus siap. Sekali lagi, itu penangkapan karena surat perintah. Itu penangkapan karena kepemilikan narkoba, karena peralatan terkait narkoba, langsung terkait dengan penegakan hukum seputar upaya menemukan dia. Jadi, kami mengambil pendekatan yang sangat proaktif dan telah melakukan pendekatan proaktif untuk menangkap dan menangani siapapun yang memiliki hubungan dengan dia. Karena kami tahu, pasti ada seseorang yang tahu sesuatu. Dan disitulah upaya kami difokuskan. Karena saya perhatikan bahwa dia memiliki riwayat kriminal yang cukup panjang sebelum kasus narkoba di masa lalunya. Apa yang perlu diketahui orang-orang tentang seberapa akrab dia dengan penegak hukum sampai saat ini? Saya rasa itu berpengaruh pada kemampuannya untuk terus, biar saya jelaskan dulu. Sebagian dari itu adalah pola hidupnya. Anda tahu, dia tidak punya pekerjaan dari jam 9 sampai 5. Sejauh yang kami tahu, dia memang tidak pernah benar-benar punya pekerjaan dari jam 9 sampai 5. Dia tidak punya rumah. Dia tidak punya tempat tinggal yang tetap. Jadi dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain bersama orang-orang yang dia kenal atau yang pernah dia kenal di masa lalu dan masih berhubungan dengan mereka. Jadi ketika semua lingkaran pergaulan ini saling bertumpang tindih, ada juga koneksi dengan semua orang itu. Dan itulah yang sebenarnya membuatnya menjadi tantangan bagi kami. Daftar orang yang menjadi perhatian kami terus bertambah setiap hari. Karena kami melakukan lebih banyak wawancara. Dan selalu saja, apakah kamu sudah bicara dengan si ini atau si itu? Mereka mungkin tahu sesuatu. Dan seiring daftar itu terus bertambah, ada kemungkinan orang lain juga akan terlibat. Jadi kami terus lagi berusaha keras di sana dan mengumpulkan setiap potongan kecil teka-teki dan setiap sedikit bukti, bukan hanya untuk penyelidikan pembunuhan, tapi juga penyelidikan tentang di mana dia berada. Apa saja penyamaran yang tampaknya dia gunakan? Nah, kalau kamu lihat dari video awal dari toko tato itu, rambutnya dipotong agak pendek atau tidak dicukur. Tapi jelas lebih pendek di satu sisi dan dia memakai topi. Kalau kamu lihat videonya, sikap dan perilakunya, menurut saya, berdasarkan ceritanya, kamu tahu, sekali lagi, memanipulasi atau memberikan cerita bahwa dia telah menjadi korban dan dia pada dasarnya sedang melarikan diri dari insiden kekerasan dalam rumah tangga. Jadi apapun yang berkaitan dengan mengubah penampilannya, memakai topi, kami percaya bahwa dia mungkin telah memotong rambutnya lebih pendek dan atau mewarnai rambutnya. Jadi ada kemungkinan rambutnya diwarnai lebih terang atau lebih gelap, karena kami telah mendengar kedua cerita tersebut. Jadi kita harus memperhatikan setiap kemungkinan penyamaran penampilan sekecil apapun. Dan jika Anda benar-benar melihat foto-foto yang kami rilis, dia terlihat berbeda di setiap foto. Itu mulai dari foto tahanan hingga beberapa postingan media sosial yang kami bagikan, tetapi juga beberapa video, tangkapan layar dari video. Dia terlihat berbeda di setiap foto. Jadi saya benar-benar ingin masyarakat memperhatikan beberapa hal spesifik yang dia lakukan, atau bahkan hanya sikapnya, atau cara dia berbicara. Dan dengan cara dia berbicara, maksud saya, namanya adalah Isabel Rose Johnson. Dia memiliki beberapa nama samaran. Harley adalah salah satunya. Dan orang-orang bisa mencari tahu dan melihat secara spesifik apa saja nama samaran itu. Tapi,
Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak nama berbeda, sampai nama-nama itu punya pengaruh dan orang-orang mungkin mengenalnya dengan nama selain nama aslinya? Ya, sejujurnya memang begitulah gaya hidupnya. Begitulah cara dia hidup. Dia sering berpindah-pindah. Jadi, dengan sering berpindah-pindah dan menggunakan nama yang berbeda, dia bisa melakukan tindakan kriminal dengan nama-nama itu. Dan kemudian menggunakan nama-nama tersebut sebagai alias untuk berpura-pura menjadi orang lain. Selama mungkin minggu pertama penyelidikan, kami memanggilnya dengan namanya, Isabel Johnson. Lalu orang-orang mulai berkata, apakah kamu sedang membicarakan Harley? Jadi kami harus mengubah upaya kami untuk manggilnya Harley, bukan lagi Isabel Johnson. Itu adalah salah satu perubahan pertama untuk memastikan kami manggilnya sesuai dengan nama yang dikenal orang. Lalu ditambah lagi Jessica Bowman dan Jessica Dowdy. Nama-nama tambahan yang pernah digunakan saat dia ditangkap atau tercantum sebagai alias. Dan bahkan kami menemukan setidaknya beberapa dokumen resmi yang mencantumkan beberapa nama tersebut yang pernah dia gunakan juga. Untuk keperluan dokumentasi administrasi. Jadi sebenarnya saya akan katakan seperti ini, apapun mungkin saja sedang dia lakukan. Fokus kami adalah memastikan bahwa kami mengikuti fakta dan bukti untuk menemukannya. Semuanya demi keberhasilan penuntutan dalam kasus pidana pembunuhan tersebut. Bagaimana dia bisa membuat begitu banyak orang sampai berani mempertaruhkan kebebasan mereka untuk membantunya? Menurut penegak hukum, untuk bisa menghindari tuduhan pembunuhan ini, Secara umum, kesimpulan umum dari seluruh wawancara, tapi juga beberapa individu yang telah kami temui, ketika kamu terlibat dalam penggunaan narkotika, ketika kamu terlibat dalam aktivitas kriminal, ada begitu banyak jalannya, sekali lagi, hubungan romantis, bersifat seksual, apapun itu, kamu bisa membuat seseorang melakukan sesuatu yang kamu inginkan. Dan itu sangat disayangkan bagi kami. Kami punya aturan yang harus kami patuhi. Dia tidak, jadi dia bisa menggunakan cara-cara ilegal untuk terus menghindari kami. Dan setiap orang yang pada akhirnya membantunya atau memberinya dukungan apapun, kami akan ada di sana untuk menemukan mereka dan melanjutkan penyelidikan kami, serta menelusuri orang-orang dan proses-proses itu satu persatu. dan Anda tahu, 2 negara bagian lain selain Florida yang diyakini mungkin menjadi tempat dia berada saat ini. Dan sekali lagi, maksud saya, itu mungkin meluas, Anda tahu, di luar area itu. Tapi Georgia dan Alabama, selain karena jaraknya masih bisa ditempuh dengan mobil dari Walton County, apa hubungan yang dia miliki dengan negara bagian tersebut sehingga membuatnya menarik bagi kalian? Ya, kalau tidak salah dia pernah tinggal di Alabama Utara, pernah tinggal di, saya percaya, daerah Huntsville untuk beberapa waktu. Kami telah berkoordinasi dengan semua pihak di tempat-tempat yang punya kaitan dengannya yang bisa kami buktikan secara tertulis, baik itu penangkapan sebelumnya atau beberapa dokumen yang telah kami temukan. Kami telah bekerja sama dengan yurisdiksi penegak hukum setempat untuk memeriksa alamat anggota keluarga, memeriksa alamat yang diketahui sering dia kunjungi. Beralih ke Georgia, dia ditangkap pada awal Juni. Kami percaya pada rentang waktu kemungkinan saat pembunuhan terjadi dan dia ditangkap di sana, di Georgia. Jadi, setelah kami menemukan itu dan mengidentifikasinya sebagai tersangka utama, kami mengirim penyidik ke sana untuk mewawancarai beberapa orang yang berhubungan dengannya di sana. Jadi sebenarnya ini adalah kumpulan koneksi berdasarkan apa yang kami ketahui tentang dirinya. Dan daftar itu panjang. Jadi, sekali lagi, itu menambah beberapa komplikasi. Tapi tidak diragukan lagi bahwa setiap sedikit informasi yang kami dapatkan, baik itu dari sebuah petunjuk atau sesuatu yang faktual yang kami miliki, kami akan menindaklanjutinya dan menggunakannya sebisa mungkin. Dan instansi Anda sangat vokal di media sosial, membagikan gambar-gambar, membagikan video baru, potongan informasi yang muncul, tetapi hampir seperti berbicara langsung kepadanya dengan mengetahui bahwa mungkin saja dia membaca postingan-postingan itu. Maksud saya, jika dia menonton ini sekarang, apa pesan Anda untuk Isabel Johnson? Sederhananya, kami akan menemukan. Anda tahu, tidak ada keraguan tentang itu. Divisi investigasi kami telah bekerja tanpa henti menangani kasus ini. Jadi kami akan menemukanmu. Surat perintah penangkapan atas tuduhan pembunuhan itu tidak akan hilang begitu saja. Dan yang akan terus kami lakukan adalah terus memenjarakan orang-orang yang membantumu. Dan pada akhirnya, kami akan melihatmu kembali di Walton County jika kamu berada di luar Walton County. Tapi kami pasti akan melihatmu di penjara Walton County suatu saat nanti. Dan itu bukan berarti kami sombong, itu bukan berarti kami congkak, itu hanya sekedar menyatakan bahwa kami akan menangkapmu. Dan jika seseorang memperhatikan tatonya, jika seseorang pada saat itu dimanapun mereka berada, dan mereka telah melihat cerita-cerita ini, dan mereka menyadari bahwa mereka mungkin sedang berbicara dengan Isabel Rose Johnson, apa yang harus dilakukan seseorang jika mereka melihatnya atau bertemu dengannya? Hal termudah adalah menelpon 911 atau menghubungi penegak hukum setempat. Jika Anda melihatnya, jangan ragu untuk menelpon. Jika Anda melihat seseorang yang menurut Anda adalah dia, hubungi pihak berwenang setempat. Jadi Anda tahu, kami telah menghubungi mungkin 10, 15, 20 instansi secara proaktif. Itu belum termasuk laporan yang kami terima dari luar wilayah kami. Jadi kami menghubungi instansi-instansi tersebut dan memberikan mereka tidak hanya informasi yang telah kami publikasikan secara umum, tetapi juga beberapa informasi yang bersifat investigatif yang kami miliki untuk membekali mereka, hey, dia bisa saja berada di area ini. Jadi awasi, hubungi orang-orang yang berhubungan dengannya. Jadi, jika Anda melihatnya, segera hubungi 911. Ada hadiah hingga $16.000
untuk informasi apapun yang mengarah pada penangkapan dan penahanannya. Jadi itu bisa saja menjadi sebagian kecil dari hadiah atau sebagian kecil dari informasi yang pada akhirnya bisa mengarah pada penangkapannya dan membawanya kembali ke Walton County. Dan seperti yang terjadi, saya rasa selama seminggu terakhir ini, rasanya seperti menjadi berita nasional. Maksud saya, berapa banyak laporan yang Anda terima tentang orang-orang yang mungkin telah melihat Isabel Johnson? Minimal 4-5 setiap hari hanya dari luar daerah kami. Jadi pada minggu pertama setelah semuanya terjadi, ketika kami benar-benar mulai fokus di luar penyelidikan, karena sebuah penyelidikan, terutama dalam kasus pembunuhan, dan terutama ketika ada sebuah jasad yang ditemukan di kuburan dangkal, itu bukan hanya pekerjaan satu hari, itu adalah penyelidikan jangka panjang. Dan jangka panjang itu dimulai sejak awal dengan, Anda tahu, seminggu penuh wawancara ulang dan dokumentasi barang bukti. Jadi ketika kami beralih ke upaya kami benar-benar harus fokus dan diarahkan untuk menemukan dia. Anda tahu, kami menerima 3-4 petunjuk setiap jam, terutama dengan beberapa kontak yang kami jalin di tengah masyarakat. Sekali lagi, melakukan penegakan hukum yang terarah dengan orang-orang yang diketahui sering bergaul dengannya, yang pada akhirnya mengarah pada beberapa penangkapan tersebut. Jadi petunjuk-petunjuk itu memang membuahkan hasil. Ya, semakin banyak yang kami terima, kami harus mengalokasikan sumber daya untuk itu. Tapi minggu lalu kami mendapat satu laporan dan kami mengerahkan semua sumber daya kami untuk itu, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Tapi sekarang kami bisa bilang, hey, itu bukan dia. Kami bisa mencoret yang itu dari daftar dan lanjut ke yang berikutnya. Jadi, saya sangat mengapresiasi para penyidik kami, dan sekali lagi, lembaga ini, semua orang dari penegak hukum, intelijen, dan komunikasi yang bekerja sama dalam hal ini, secara kolektif untuk membawanya kembali, untuk menemukan dia dan membawanya kembali ke Walton County. Baiklah, Wakil Kepala Dustin Kosen dari kantor Sheriff Walton County, terima kasih atas waktunya. Saya tahu ini adalah waktu yang sangat sibuk untuk lembaga Anda, dan semoga berhasil dalam pencarian ini. Semoga segera ada penangkapan. Ya Pak, terima kasih banyak. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Berlanggananlah ke kami di YouTube dan Spotify. Kami juga tayang di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.